Dak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas UAS Praktikum Sains Data dengan judul Analisis Determinan Biomedis dan Uji Signifikasi Statistik pada Data Asuransi Kesehatan. Baik, sebelum kami memulai presentasi, di sini saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok 7. Yang pertama, ada Nisa Wulandari dengan NPM 22351051. Kemudian ada Cici Welasari dengan NPM 22351031. Dan saya sendiri, Fania Nanda Safira dengan NPM 2235106220. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Industri asuransi kesehatan memegang peranan vital dalam sistem manajemen risiko keuangan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar dalam industri ini adalah ketidakpastian biaya medis yang harus ditanggung, dimulai dari data handling dasar dan pembersihan data untuk menjamin kualitas data. Selanjutnya, teknik feature engineering seperti encoding, scaling sangat dibutuhkan dalam penerapan proses ini. Baik, selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kode program data handling. Nah, pada bagian atas ini merupakan semua library yang kita perlukan. Sini ada library Pandas, NumPy, Matplotlib, Sanborn, Skippy, dan Sklearn. Nah, pustaka Pandas yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk data NumPy untuk operasi komputasi numerik, serta Matplotlib dan Sanborn untuk keperluan visualisasi grafik. Setelah pustaka siap, fungsi Pirate CSV dijalankan untuk membaca file dataset asuransi dan menyimpannya ke dalam variabel agar diolah ke tahap selanjutnya. Kemudian ada perintah untuk membuat dataset yaitu dfpirate.csv dengan nama asuransi.csv. Nah, perintah ini berfungsi untuk membaca file basis yang bernama asuransi.csv yang berformat spirit values dan mengonversinya menjadi struktur data table yang disebut dengan data frame. Nah, kemudian ada cek kondisi data. Nah, kode ini dalam kode dinfo untuk mengecek struktur data dan nilai yang kosong. Lalu ada dfscribe untuk melihat rangkuman statistik, baik itu rata-rata, nilai minimal maksimal, yang tujuannya kita paham atas gambaran isi data sebelum diolah lebih lanjut. Kemudian ada filtering data. Nah, kode ini berfungsi untuk memisahkan data supaya cuman menyisakan orang-orang yang merokok saja, atau bisa dikatakan untuk memisahkan data orang yang merokok. Nah, logika df smoker sama dengan yes dipakai untuk menyaring data tersebut. Terus hasilnya disimpan ke dalam variabel baru yang bernama df smoker. Kemudian terakhir perintah print dan len digunakan untuk membuat dan menghitung serta menampilkan data berapa banyak perokok dan hasil yang didapat dalam proses penyaringan tadi. Kemudian ini adalah kode untuk memvisualisasikannya. Nah, inti dari kode ini adalah mengubah angka charts menjadi grafik histogram dan juga kurva yang tujuannya agar bisa melihat pola sebaran biaya yang jelas, lengkap dengan ukuran data pas pada label yang jelas. Baik. Baik, di sini ada hasil dari kodenya
dilengkapi dengan tampilan informasi dataset yang memastikan bahwa data asuransi berhasil dimuat lengkap sebanyak 1.338 baris data dalam 7 kolom tanpa ada data satupun yang kosong. Nah, kemudian tabel statistik deskriptif langsung menyajikan angka-angka kunci seperti rata-rata usia peserta yang berada di angka 39 tahun dan rata-rata biaya medis sekitar 13.270. Selain ringkasan angka, program juga spesifik menyaring dan menghitung berapa banyak jumlah orang yang berbiru langit yang memvisualisasikan penyebaran biaya medis dengan garis kurva untuk memperjelas distribusi datanya. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Nah, grafik ini memperlihatkan bahwa mayoritas peserta asuransi memiliki tagihan medis yang lebih murah. Hal ini terbukti dari batang biru yang menumpuk sangat tinggi di bagian kiri sekitaran 5-15 ribu. Semakin kanan, maka grafik kan melandai, artinya peserta tagihannya lebih mahal dan jumlahnya sangat sedikit. Namun ada kelompok kecil di angka 40 ribuan dan tiba-tiba naik sedikit menandakan adanya segelintir pasien dengan kondisi khusus untuk membutuhkan biaya yang lebih besar. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke pesan selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang data cleansing. Nah, di sini terdapat kode tentang proses data cleansing atau disebut juga dengan pembersihan data. Di sini ada dupcon, dupcon df duplikat sum. Nah, program ini mengecek seluruh baris di dalam tabel. Nah, df ia akan mencari baris yang isinya persis sama atau kembar atau duplikat. Lalu menjumlahkan totalnya. Nah, total angka ini akan disimpan di dalam variabel yang bernama yang disebut dengan dupcon. Print f jumlah duplikasi sebelum cleaning dupcon. Nah, ini memberitahu atau mencetak ke layar berapa banyak data ganda yang ditemukan sebelum dibersihkan. Sementara df sama dengan df drop duplikat. Di sini langkah eksekusi. Nah, perintah ini untuk membuang semua baris duplikat dari tabel lalu menyimpan tabel yang sudah bersih itu kembali ke variabel df. Selanjutnya ada simulasi dan penanganan missing value. Nah, di sini kami menggunakan dataset asli bersih. Nah, baru kami lakukan simulasi missing value buatan pada BMI untuk praktik. Di sini terdapat NP random set, di mana ini untuk memastikan pengacakan yang dilakukan hasilnya selalu sama setiap kali kode dijalankan. Nah, ini agar latihan konsisten. Selanjutnya itu ada mass NP random. Nah, di mana di sini baris data secara acak untuk dihapus isinya nanti. Di sini ada dihilangkan sebanyak 0,05 atau sebanyak 5% data akan dihilangkan. Selanjutnya ada df dirty, df copy. Nah, di mana membuat salinan tabel atau kita akan mengcopy tabel agar tabel asli tidak langsung rusak. Nah, kita bereksperimen di df dirty dulu. Selanjutnya di sini ada df dirty log, di mana df dirty log ini inilah langkah perusakannya pada baris yang terpilih tadi. Nah, jadi kolom BMI diubah isinya menjadi NP none atau non I number yang artinya data kosong. Selanjutnya itu kita gunakan print, di mana print ini untuk menghitung dan menampilkan ada berapa banyak data yang kosong atau hilang setelah dirusak tadi. Nah, jadi di sini ada solusi imputasi menggunakan median karena data numerik. Di sini kita menggunakan median BMI, df dirty, BMI median. Nah, di mana nanti komputer akan mencari nilai tengah atau median dari seluruh kolom BMI. Selanjutnya itu komputer akan mencetak kembali isi yang kosong. Jadi semua kotak kosong atau none di kolom BMI diisi dengan angka median BMI tadi. Nah, intinya dari kode ini melatih cara kita mengisi data kosong alih-alih membuang baris yang datanya bolong. Nah, kode ini menambahkan dengan nilai rata-rata tengah atau kita sebut juga median agar data tidak banyak terbuang.
Selanjutnya, deteksi outlier dengan IQR pada kolom BMI. Nah, ini simulasi atau lanjutan dari missing value tadi, di mana pada kode ini kita akan menghapus 5 kolom. Di sini ada Q1 dan Q3. Di sini akan mencari batas data di posisi 25% dan 75%, 0,25 itu kita persenkan menjadi 25% dan 0,75 kita persenkan menjadi 75%. Nah, IQR akan menghitung selisih antara Q3 dengan Q1 jarak rentang tengah data. Nah, di sini kita menggunakan lower bound, di mana lower bound atau upper bound ini rumus matematika standar untuk menentukan pagar. Nah, untuk Q1 atau kita sebut juga dengan batas bawah itu dikurang dengan 1,5 dikali IQR, dan upper bound atau disebut juga dengan batas atas nantinya Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Nah, artinya angka apapun yang berada di luar pagar ini dianggap aneh atau outlier. Nah, selanjutnya itu ada visualisasi block box sebelum headlink. Nah, SNS block plots di sini membuat grafik kotak jika ada titik-titik kecil yang terpisah jauh dari kotak utama. Nah, inilah yang disebut dengan visualisasi dari outlier yang terdeteksi. Selanjutnya itu ada headlink atau disebut juga dengan pembersihan. Nah, di sini kita akan menghapus outlier untuk latihan ini. Di sini kita menggunakan DF clean, di mana kode ini melakukan penyaringan atau filter. Nah, logikanya ambil hanya data yang lebih besar dari batas bawah dan lebih kecil dari batas atas. Nah, hasilnya nanti akan disimpan di DF clean yang isinya adalah data bersih tanpa nilai ekstrim. Nah, di sini kita menggunakan angka 1,5 untuk perhitungan matematika itu. Sebenarnya itu merupakan aturan praktis atau rule of thumb yang ditetapkan oleh seseorang ahli statistik terkenal yang bernama John Turkey. Nah, selanjutnya di sini ada outputnya, di mana outputnya ini yang pertama dia menampilkan jumlah duplikasi sebelum cleaning. Jadi sebelum program menemukan ada satu baris data kembar di tabel kami. Kemudian di sini ada jumlah missing value simulasi, ada BMI 73. Nah, ini menunjukkan efek simulasi tadi. Ada 73 baris di kolom BMI yang kosong atau hilang. Selanjutnya, kami di sini ditampilkan cek ulang missing value. Nah, cek ulang missing value di sini sama dengan 0, di mana ini membuktikan perbaikan berhasil setelah ditambal atau imputasi. Jadi jumlah data kosong menjadi 0. Selain itu terdapat cek outlier, di mana cek outlier ini ada batas IQR, ini adalah angka statistik. Nah, angka statistik pagar batas wajar yang dihitung komputer. Nah, di sini ada jumlah outliernya ada 16, di mana ini diambil berdasarkan batas. Jadi komputer menemukan 16 data BMI yang dianggap tidak wajar atau ekstrim. Jadi kesimpulannya, data ini sudah bersih, bebas dari duplikat, tidak ada data kosong, dan data ekstrim sudah teridentifikasi ada 16. Selanjutnya juga disajikan Blockspot BMI deteksi outlier pada gambar. Nah, gambar ini grafik yang memvisualisasikan sebaran data BMI sekaligus membuktikan hasil perhitungan rumus IQR yang telah dibahas sebelumnya. Jadi titik-titik bulat di kanan di sini, titik-titik bulat ini. Nah, ini merupakan outlier yang terdeteksi. Nah, posisinya berada di atas angka 45 sampai dengan 46. Nah, ini sesuai dengan logika rumus tadi. Data BMI yang nilainya terlalu tinggi dianggap tidak wajar atau ekstrim. Titik-titik inilah yang jumlahnya ada 16. Di sini terdapat kotak biru. Nah, kotak biru atau garis data ini merupakan data normal. Mewakili mayoritas orang, 50% data tengah. Nah, garis kumis, garis hitam yang ada di sini. Nah, garis hitamnya ini merupakan pagar antara batas wajar
IQR, ini IQR dengan kanan dan kirinya. Jadi di sini terdapat jumlah baris yang telah dihapus outlier sebanyak 100.321. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang feature engineering. Nah, kode ini merupakan tahapan dalam feature engineering, yaitu proses mengubah data mentah atau terutama teks menjadi format angka agar bisa dihitung oleh komputer atau algoritma machine learning. Yang pertama, kita akan membuat label encoding untuk kolom binar, sek, and smoker. Nah, label encoding untuk data binar. Nah, bagian ini menangani kolom yang isinya cuma 2 pilihan, ya atau tidak, atau pria dan wanita. Label encoder, di sini kita menyiapkan alat penerjemahan bernama label encoder. Nah, alat ini kerjanya sederhana, yaitu mengubah teks menjadi angka urut 0, 1, dan 2, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan Levit. Nah, Levit transform, di mana ini perintah kerjanya. Di dalam kolom sek ini, kata female diubah menjadi 0, male diubah menjadi 1. Di kolom smoker ini, kata no diubah menjadi 0, yes menjadi 1. Hasil terjemah ini disimpan di kolom baru yang bernama encoder, df encoder. Selanjutnya, ada di sini one hot encoding untuk region atau menggunakan get dummies. Itu merupakan untuk data wilayah. Nah, bagian ini menangani kolom region atau wilayah yang isinya lebih dari 2 jenis, Northwest, Southwest, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat kita menggunakan yang namanya PD get dummies. Nah, kita tidak memakai label encoder di sini karena wilayah tidak punya urutan. Utara tidak lebih tinggi nilainya daripada selatan. Kalau kita pakai angka 1, 2, 3, 4, takutnya nanti salah paham mengira 4 lebih bagus daripada 1. Nah, solusinya di sini kami menawarkan teknik one hot encoding. Di satu kolom region dipecah menjadi 4 kolom baru. Misalnya region Northwest, region Southwest. Isinya hanya angka 1 jika benar dari wilayah itu dan 0 jika bukan. Di sini terdapat print hasil print df encode. df encode PD get dummies. Ini menampilkan 5 baris data pertama yang datanya sudah diubah tadi. Nah, di sini kita dapat melihat kolom asli teks bersanding dengan kolom baru angka sebagai bukti bahwa penerjemahan berhasil. Nah, ini merupakan salah satu selanjutnya itu ada salah satu fitur selection atau korelasi. Ini menggunakan prinsip korelasi. Pertama, kita persiapkan data atau numeric calls. Masalahnya, komputer tidak bisa menghitung korelasi matematika dari teks. Solusinya, kita menggunakan df encoded select. Nah, di sini kita menggunakan select, di mana tipenya include. Nah, perintah ini menyaring tabel. Nah, membuang kolom teks yang tersisa dan hanya mengambil kolom angka, termasuk hasil encoding tadi seperti smoker encoded. Selanjutnya itu ada namanya tahap scaling. Nah, di sini terdapat tahap scaling atau penyetaraan skala. Nah, tujuannya membuat semua angka berada di level permainan yang sama agar komputer tidak bingung. Nah, scalar sama dengan standar scalar. Di sini program menyiapkan data statistik bernama standar scalar. Alat ini nantinya bertugas mengubah angka-angka agar memiliki satuan standar rata-rata 0 dan simpangan baku 1 sehingga adil bagi komputer. Nah, di sini terdapat feature to scale, X, BMI, dan children. Nah, program ini membuat daftar kolom mana saja yang akan diubah. Nah, di sini kita hanya memilih kolom angka X, BMI, dan children ke dalam daftar. Setelah itu, terdapat df encoded feature to scale, di mana
berfungsi untuk langkah eksekusi program menghitung rata-rata dari data tersebut. Nah, fit mengubah angkanya menjadi skala, standar atau transform, lalu menimpa data lama di tabel DF encoded dengan angka baru hasil hitungan tersebut. Selanjutnya ada yang namanya PCA, penjelasan alur kerja PCA atau Dimensionality Reduction sesuai dengan alur kerjanya. PCA ini PCA sama dengan PCA N komponen sama dengan 2. Nah, di sini program menyiapkan alat kompresi data bernama PCA. Nah, kita menyetel N komponennya 2, artinya kita memerintahkan komputer untuk meringkas 3 kolom data dari data tadi. Ada X, BMI, dan Children menjadi 2 kolom utama saja. Nah, tujuannya agar data yang rumit ini bisa ditambah ke dalam grafik 2 dimensi. Di sini ada XPCA. XPCA, PCA fit, transfer, ini merupakan langkah eksekusinya. Nanti kita akan mengambil data yang sudah distandarisasi, lalu melakukan perhitungan matematika untuk memadatkan informasi menjadi 2 variabel baru. Nah, hasil data yang sudah dipadatkan ini nanti akan disimpan di dalam suatu variabel XPCA. Selanjutnya ada PLT scatter. Nah, PLT scatter di sini memvisualisasikan hasil pemadatan tadi menjadi grafik titik sebar atau scatter plot. Bagian pentingnya ini adalah C sama dengan smoker. Nah, di sini ada C sama dengan smoker. Yang artinya titik-titik tersebut akan diwarnai berdasarkan status perokok. Ini membantu kita melihat dengan cepat apakah kelompok perokok dan bukan perokok terpisah secara visual. Nah, ini merupakan hasil output dari feature engineering. Hasil encoding 5 baris pertama yang telah kita ubah tadi menggunakan kode encoder itu ada untuk jenis kelamin perempuan itu 0 dan laki-laki itu 1. Untuk smoker tadi jika kita ubah sek dia 0 dan jika dia yes dia 1. Dan jika no, dia akan berubah jadi 0. Nah, di sini juga ada gambar dari output heatmap korelasi feature. Ini merupakan peta visualisasi data yang sudah dipadatkan atau dikompres dari 3 dimensi. Ada umur, ada atau X, BMI, dan Children. Ini dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu PC1 dan PC2 agar bisa digambar di layar datar. Nah, cara membacanya, setiap titik mewakili 1 orang pasien. Setiap titik mewakili 1 orang pasien. Jadi jarak antar titik, jika 2 titik berdekatan, artinya kedua orang tersebut punya kemiripan fisik, umur, berat badan, dan jumlah anak yang mirip. Nah, di sini ada warna ungu, di mana warna ungu ini nilainya sama dengan 0 atau bukan perokok. Kuning ini kita jadiin 1 sama dengan perokok. Jadi kesimpulannya grafik ini mencoba melihat apakah ada pola pengelompokan yang jelas antara perokok dan bukan perokok berdasarkan fisik mereka. Grafik ini mencoba melihat karena titik kuning perokok dan ungu bukan perokok terlihat bercampur, tidak terpisah jauh. Ini menunjukkan bahwa secara fisik, umur, BMI, dan Children, perokok dan bukan perokok itu mirip-mirip saja. Tidak ada ciri fisik khusus yang membedakan mereka secara drastis di grafik ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang statistik inferensial. Nah, di sini terdapat ada perbedaan biaya medis antara perokok dan non-perokok itu nyata. Di sini terdapat ada 1 kelompok khusus untuk perokok, Charges Mode, dan 1 lagi untuk non-perokok yaitu Charges Mode. Setelah terpisah fungsinya melakukan perhitungan fitness yaitu metode statistik untuk mengadu rata-rata 2 populasi yang berbeda. Kunci dari kode ini ada pada logika if, pivot,
dan jika lebih kecil dari 0,5. Komputer akan menyimpulkan bahwa perbedaan biaya tersebut signifikan, nyata secara statistik, membuktikan bahwa merokok memang berdampak drastis pada biaya, bukan sekadar variasi data saja. Selanjutnya yang kedua ini ada regresi linear sederhana, yaitu untuk membuat model matematika paling dasar, yaitu biaya asuransi dengan melihat faktor umum, yaitu melihat data asli dari Divclean, bukan data yang sudah di cleansing, mudah dibaca dalam $1 per tahun. Yaitu fungsi dari stats align kemudian bekerja mencari garis lurus terbaik yang bisa mewakili tren data tersebut, menghasilkan nilai slope atau kemiringan yang menunjukkan seberapa besar kenaikan biaya setiap kali umur bertambah 1 tahun. Dan intercept di awal biaya saat umur 0. Nah, kode ini yaitu di situ kesimpulannya memvisualisasi hasilnya dengan menumpuk data asli, titik abu-abu, dan garis prediksi model atau garis merah dari satu grafik, sehingga kita bisa melihat secara visual apa benar kan semakin tua seseorang semakin mahal biaya asuransinya. Next. Nah, di sini terdapat output dan histogram dari statistik inferensial. Nah, di sini terdapat ada output memuat dua data kesimpulan besar, yaitu yang pertama ada bagian uji hipotesis atau t-test, nilai p-value-nya yang sangat kecil dengan angka dengan buntut 102 artinya 0,000 atau diikuti dengan 102 angka 0. Menjadi bukti bahwa matematika terbentuk perbedaan biaya antara perokok dan non-perokok ada sangat signifikan. Dan status perokok mengubah struktur biaya secara drastis. Nah, ini adalah tampilan pada titik data aktual dan garis regresi pada statistik inferensial tersebut. Nah, di sini terdapat ada rumus sederhananya, yaitu menghubungkan antara umur dan biaya. Nah, di sini terdapat ada nilai dari slope-nya, yaitu 257.700. Setiap kali umur seseorang bertambah 1 tahun, maka biaya asuransinya diperkirakan naik sekitar $257. Sedangkan biaya besar teoretis jika umurnya sama dengan 0, maka dia akan menilaikan hanya 9% dan mengingatkan bahwa umur tidak cukup untuk memprediksi biaya secara akurat. Dan seperti merokok yang memegang perannya cuma hanya 91% sisanya. Next. Selanjutnya kesimpulan dari hasil proyek kami, yaitu berdasarkan keseluruhan analisis determinan biaya medis dapat disimpulkan bahwa tahapan data cleansing melalui metode imputasi dan penanganan outlier berhasil menstabilkan distribusi data untuk pemodelan yang akurat. Hasil eksplorasi dan uji statistik atau t-test secara konsisten membuktikan bahwa status perokok merupakan faktor penentu terbesar terhadap tingginya tagihan medis dengan korelasi positif yang sangat kuat, yaitu 0,79. Dan perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik. Selain itu, meskipun analisis regresi linear mengonfirmasi adanya pola kenaikan biaya sekitar Rp4.060.420 untuk setiap bertambah 1 tahun usia. Rendahnya nilai S1 menunjukkan bahwa prediksi biaya tidak dapat hanya mengandalkan variabel usia semata, melainkan harus menggunakan pendekatan multivariat yang menggabungkan usia BMI dan status rokok secara bersamaan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Tutup moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi pada malam hari ini. Kami dari kelompok 7 mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itu apa? Matiin apanya? Rekam layar OBS Nisa.